Recording progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama kembali bermuajahah dengan Ustadz kita Al-Ustadz Ahmad Jailani dalam majelis ilmu rutin Pekanan dan Village. Marilah kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Oleh tafadhol masykurun Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ini yang kemarin aku betul yang mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw zalama aw ajhala li syai'an alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah, teman-teman adik village yang dirahmati Allah. Kita pada hari ini melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan pembahasan syarat-syarat salam, ya. Yang itu terdiri dari beberapa poin, ya. Atau ada yang pertama adalah terkait syarat-syarat muslam fi, ya, dan syarat-syarat Rasul mal assalam. Jadi yang pertama itu syarat-syarat barang yang dipesan, ya. Jadi syarat-syarat barang yang dipesan itu atau al-muslam itu ada 3 poin, ya. Yang pertama adalah sesuatu yang dipesan itu harus terdeskripsi, ya. Yang kedua, komoditi yang dipesan itu harus jelas jenisnya, yaitu jenis yang bisa ditakar dan ditimbang dan juga dihitung. Yang ketiga, jual belinya harus sampai tempo tertentu, ya, itu namanya jual beli salam. Kemudian syarat-syarat yang kedua, syarat-syarat Rasul mal, syarat-syarat dari sisi harga, ya, itu ada 3, ya. Yang pertama adalah harga itu harus jelas, harganya harus jelas, muayyanah, ya, atau fal yuslif fi hayil ma'lum, hendaklah melakukan salaf pada takaran yang jelas. Kemudian yang kedua, harganya atau pembayarannya juga harus diserahkan secara kontan di majelis akad. Jadi yang namanya salam itu jual beli yang dibayar di muka. Berarti bayarannya harus cash di depan, ya, barangnya belakangan. Kemudian wajib tidak boleh ada gobik fahish, ya. Gobik fahish itu selisih harga yang tidak wajar antara barang yang kita jual dengan barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu, ya, syarat-syarat yang kedua terkait dengan rasul mal atau harga. Nah, kita lanjutkan. Kemarin juga kita sudah membahas tentang jual beli ekspor impor, ya. Jadi jual beli barang-barang impor dan juga jual beli barang-barang ekspor. Dan alhamdulillah ada beberapa poin yang insya Allah menjadi panduan kita ketika nanti mau melakukan akad jual beli impor, ya. Baik, yang ketiga, syarat salam yang ketiga adalah kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual, ya. Jadi barang yang dijual itu harus bisa diserahkan, ya. Jadi barang yang dijual itu harus bisa diserahkan. Nah, kalau objek akad itu tidak bisa diserahkan, maka tidak bisa atau tidak sah. Ya, jadi tidak bisa diserahkan secara fisik berarti sesuatu itu hilang, ya, maka jual beli itu tidak sah, ya. Jadi kalau misalkan kita belanja online barangnya tidak ada, ya kita klaim barangnya nggak nyampe, harusnya bisa uangnya balik lagi, karena tidak bisa. Nah, terkait dengan pembahasan kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual, ini ada beberapa catatan. Jadi yang pertama itu
Seadanya tidak bisa diserahkan secara fisik, ya, seperti jual beli sesuatu yang bisa hilang atau digosok, maka jual beli itu tidak sah. Nah, sebab ya maksud jual beli itu kan untuk mengambil manfaat. Ya. Kalau mengambil manfaat dari barang yang dibeli, dan kalau tidak ada barang, ya apa yang bisa diambil manfaatnya? Maka tidak sah. Nah, yang kedua adalah jual beli barang yang diagunkan tanpa izin dari pihak yang menerima agun, karena secara syar'i itu terlarang untuk diserahkan. Jadi barang yang tidak bisa diserahkan itu adalah barang yang digadaikan. Itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena tujuan dari menggadaikan itu kan sebenarnya bukan untuk menyerahkan barangnya, tapi hanya sebagai jaminan. Nah, kalau barangnya itu atau barangnya itu dijual, berarti jaminannya sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi selama si penggadainya itu masih memenuhi pembayaran terkait dengan masalah hutangnya, ya, maka barang gadaian itu harus dijaga. Ya, tapi kalau menggunakannya boleh, ya, memanfaatkan barang itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh dijualkan atau tidak boleh dijual kepada orang lain. Kecuali kalau memang si penggadainya itu sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya, dan si penggadai yang menggadaikan itu bilang sudah barang itu saja menjadi pembayar hutang, maka sah menjadi milik yang penerima gadai. Dan gadai dalam Islam itu sifatnya itu bukan mencari untung. Itu kesalahan zaman kapitalisme sekarang itu, beberapa akad Islam yang tujuannya untuk membantu, muawanah, untuk menolong, itu dirubah dengan target untung, ya, mencari keuntungan, ya, seperti pinjam meminjam. Kan pinjam meminjam itu bukan bisnis, pinjam meminjam itu ya saling tolong menolong saja. Orang itu meminjamkan sekian jumlah uang itu untuk menolong, harapannya adalah untuk mendapatkan pahala saja, bukan untuk mendapatkan untung. Nah, sekarang ini kan di zaman kapitalisme, ya, dengan adanya bank itu kan meminjamkan uang, financing, ya, financing terhadap suatu usaha seseorang atau kebutuhan seseorang dengan kartu kredit misalkan, ya. Nah, pas pengembaliannya ada kelebihan, itulah riba itu. Karena kalau tidak ada kelebihannya tidak untung lah. Dibawalah ke ranah bank syariah dengan alasan bagi hasil, kan? Nah, ini juga tidak bisa karena memang faktanya itu bukan bagi hasil. Ya, tetap aja itu adalah kelebihan yang disebut dengan riba tadi. Ya, nah bagi kita makanya kalau mau nabung pilih jenis tabungan yang ada tuh namanya yang hasanah itu. Yang uang kita itu ya hanya simpan saja, disimpan di situ, tidak ada penambahan. Kalaupun berkurang ya silakan saja di administrasi. Ya, kita membayar jasa kepada bank untuk menggunakan segala fasilitas yang diberikan, apakah itu transfer, banking, net banking dan sebagainya. Itu kan ada jasa yang kita pakai. Kalau uang kita diambil untuk administrasi, itu tidak apa-apa. Haknya adalah ujroh itu kan tadi. Ya, tetapi ketika bagi hasil itu di produk yang hasanah itu tidak ada bagi hasil, ya bagus, tidak apa-apa. Ya, karena memang itu sejatinya bukan bagi hasil. Baik. Kemudian juga gadai. Gadai itu juga kan tujuannya kan tabarruk. Tabarruk itu tadi muawanah, saling tolong menolong. Ketika ada orang yang punya uang, ada orang yang butuh uang, dia tidak punya uang, lalu dia menggadaikan hanya memiliki barang berharga beberapa biji, kalau dijual juga sayang, udah digadaikan saja, digadaikan sebagai jaminan dia berhutang, gitu kan. Nah itu tujuannya tadi menolong juga, membantu, ya, bukan untuk masalah bisnis. Nah, itu bedanya ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah membeli atau menjual, ya, barang yang belum jelas. Ini yang ketiga itu ya, ini dianalogikan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tastaru samaka fil ma'i fa innahu goror. Ya, janganlah kalian membeli ikan yang masih di dalam air karena itu adalah goror. Nah, jadi kita tidak boleh membeli ikan yang masih ada di air. Karena kita nggak jelas berapa ukurannya, berapa kiloannya, ya kan? Berapa jumlahnya pun kita nggak bisa ngitung yang namanya ikan di air. Ya, ini maksudnya ikan di air itu adalah ikan yang memang diternak, ya, jumlahnya banyak. Kalau jelas
jelas ikannya ada 1, 2, 3, kemudian si penjual itu menyebutkan masing-masing berapa kiloannya, ya kan dia lagi di air tuh, ya dibeli aja, kan itu ikan nggak bisa hidup kalau dia nggak di air gitu. Ini maksudnya adalah kita membeli ikan dalam jumlah banyak, ya kan, yang masih di air, yang belum ditimbang, belum diukur. Kalau misalkan ditimbang dulu, diukur dulu, bahkan juga dihitung berapa jumlahnya, itu kan clear jelas jumlahnya. Misalkan ada 100, masing-masing ikan itu berapa kilo, 2 kilo misalkan, kan jelas. Berarti harganya juga jelas. Nah, ya kan? Nah, atau yang kedua, kita tidak boleh membeli buah-buahan, ya, yang masih mentah. Kalau kemarin kan Salam itu membeli buah-buahan di pohon boleh itu. Tapi catatannya adalah buah-buahan yang sudah sebagian besar itu sudah matang. Artinya buah-buahan itu sudah matang atau sudah tua, sudah mendekati matang, itu boleh. Tapi kalau buahnya masih kecil-kecil, masih bunga-bunga gitu kan, kelihatan buahnya banyak semua. Ya, yang namanya bunga-bunga itu kan belum tentu jadi buah semua. Gitu. Ya, maka itu tidak boleh membeli buah-buahan yang masih hijau, yang masih pentil ya, masih anak-anak atau masih berbunga. Tapi kalau membeli buah yang sudah tua, walaupun itu masih di pohon, ya, dan menunggu musim panen untuk nanti dipanen, itu tidak apa-apa, ya, karena sudah terlihat berapa jumlahnya, walaupun nanti ada pengurangan panen, kemudian nanti dihitung saja jumlahnya berapa, gitu kan. Oh ada sekian kan, duren misalnya duren itu kan bisa dihitung. Ketika orang ngikat duren itu kan dihitung berapa ikat nih. Oh ada 200 apa 100 ikat atau ada 90 ikat. Berarti itulah yang dijual. Ya kan? Yang kecil-kecil yang tidak diikat ya nggak usah dihitung. Gitu. Nah ini beda ya. Makanya jual beli itu harus barangnya bisa diserahkan. Ya. Jadi barang itu bisa diserahkan. Atau jasa lah, jasa juga bisa diterima, bisa dimanfaatkan jasa. Ya. Misalkan sekarang banyak orang menjual jasa membuat web, misalkan jasa membuat akun sosmed, jasa apa itu kan jasa ya, itu lebihnya kepada jual beli jasa. Nah, dalil lainnya adalah ada riwayat hadis dari Imran bin Al-Husain meriwayatkan secara marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang menjual ikan yang masih di dalam air dan bahwa itu adalah gurun. Ya. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain ya bahwa Rasulullah SAW melarang dorbal al-ghaish, ya, dorbatul ghaish. Apa yang dimaksud dengan dorbatul ghaish? Dorbatul ghaish itu adalah seseorang yang meletakkan bubuk di laut, ya, seperti sejenis umpan ya, dan berkata kepada orang yang mau membelinya, apa yang diperoleh bubuk ini untukmu dengan harga sekian, ya. Bubuk itu bisa umpan atau jaring. Ya. Termasuk ke dalam jual beli ini adalah jual beli burung yang dinilai tidak akan kembali ke tempat sangkar. Kalau burung disangkar boleh dibeli, tapi kalau burung yang masih terbang-terbang itu, ini burung saya nih lagi terbang di sini di daerah sini, tuh mau beli nggak itu? Nah, itu nggak bisa ya. Nah burungnya itu kan belum tentu balik ke sangkar atau turun di situ atau tetap di situ, dia mungkin akan pergi ke tempat-tempat yang lain. Maka tak bisa. Harus dipegang dulu fisiknya, baru dijual belikan. Nah itu ya. Jadi yang ketiga itu tadi apa? Kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual. Ada 3 model tadi ya. Pertama itu tidak boleh jual beli barang yang bisa hilang ya fisiknya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jual beli apa namanya barang ya yang diagunkan, itu tidak bisa ya. Yang ketiga adalah barang atau sesuatu yang goror, yang belum jelas ya, seperti membeli atau menjual ikan yang masih di dalam kolamnya ya. Tapi ini ya terkait dengan kemampuan untuk menyerahkan barang. Nah, pembahasan di poin ketiga ini ada juga namanya jual beli hutang. Nah, jual beli hutang ini kan kasusnya begini. Jual beli hutang itu kan kadang begini. Ada orang yang membeli barang tertentu, ya, misalkan baju lah ya. Orang ini membeli baju, ya kan? Misalkan 2 kodi, ya, dia beli baju 2 kodi ke si A ke si B.
Nah, kemudian uangnya sudah ditransfer. Nih barangnya. Ya, ini uangnya sejumlah untuk sejumlah 2 kodi tadi. Nah, ternyata di tengah jalan, karena menunggu lama barang itu nggak datang-datang, mungkin karena ada problem atau apa, dan kemudian si pembelinya itu merasa nggak sabar gitu ya, dia menjual tuh, ya menjual hutang, menjual hutangnya si B kepada si C, ya misalkan, kamu mau nggak tuh beli apa namanya hutangan saya, ya. Saya punya piutang tuh barang, piutang barang. Kalau kamu mau beli beli aja dah. Berapa nilainya? Sekian. Ya udah, deal, deal. Uangnya dikasih ke si A, si C kemudian nanti menagih ke si pedagang. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, ini namanya jual beli hutang. Nah, bisa juga yang kedua itu jual beli hutang dalam bentuk uang. Ya, misalkan si A berhutang ke si B. Ya, misalkan si A hutangnya 10 juta ke si B. Yang punya hutang berarti si A. Yang memberi hutang si B. Kemudian si B ini lalu kolaps tuh, ya nagih ke si A nggak datang hutangnya nggak dibayar-bayar, walaupun sebelumnya tahu bahwa orang ini jujur ya mampu membayar hutang, tapi mungkin kan ada kendala nggak bisa bayar hutangnya, gimana bingung kan gitu. Nah bisa si B ini minta tolong ke si C, aku punya utang tuh di sana ke si A 10 juta, kamu bisa nggak ya beli hutang itu. Nah itu boleh kalau nominalnya sama-sama 10 juta. Artinya kan sebenarnya si C itu menolong si B. Ya, udahlah nih. Nah, jadi nanti ke depan yang membayar hutangnya itu si A ke si C. Karena hutangnya si A ke B itu udah dibayar apa namanya? Udah dipindahkan ke si C. Nah, itu dalam konteks ini boleh asal nominalnya itu harus sama. Ya, sama. Jadi nominalnya harus sama, jumlah uangnya juga harus sama. Karena kalau lebih itu jadi riba, ya. Jadi riba. Dan juga syarat yang pertama itu tidak boleh lebih, artinya kalau lebih jadi riba. Yang kedua adalah syaratnya harus dibayar secara kontan, tidak boleh dicicil. Jadi hutangnya si A itu yang harus bayar ke si B dipindahkan ke si C itu harus bayar kontan 10 juta. Ya, kenapa? Karena bisa jadi hutangnya itu hutang emas, tapi dibayar perak. Gitu. Kenapa kalau emas dibayar perak itu harus saat itu juga, harus waktu itu juga, tidak boleh ditunda. Karena kalau ditunda, perbandingan emas perak itu bisa berubah-ubah. Ya kan? Harga emas bisa jadi peraknya berubah-ubah. Emas 1 gram bisa jadi dirhamnya berubah-ubah. Nah, karena perbandingan itu kan fluktuatif. Maka harus segera saat itu juga. Tidak boleh kemudian ditunda-tunda. Karena setiap kelebihan kurs tukar uang dalam mata uang perak dan juga emas, maka kelebihan itu adalah riba. Nah, itu jadi tidak boleh ada kelebihan. Itu jadi 2 jenis hutang. Nah, ada lagi jenis hutang yang ketiga yang apa namanya? Rumah, ya. Ya, terkait dengan jual beli baju tadi, ada syaratnya ya. Jadi syaratnya itu adalah yang membeli hutangan baju itu adalah si pedagangnya sendiri. Ya, boleh itu. Tapi kalau seseorang, orang lain, maaf tadi salah ya, yang C, seseorang itu yang C tadi membeli hutangan baju ke pihak A karena bajunya belum dikirim-kirim, maka itu tidak sah. Tidak boleh. Kenapa? Karena baju itu barang bergerak. Baju itu barang bergerak. Bisa saja apa yang dibeli oleh si B itu tidak sama dengan apa yang dibeli oleh si C.
yang membeli hutangnya si B tadi. Yang membeli hutangnya si A tadi apa? Ya, karena baju itu bergerak-gerak. Ya, bisa aja ada pergeseran, pergantian, padahal spesifikasi barang yang dibeli oleh si B itu tidak sama dengan apa yang dibayar oleh si C. Maka tidak boleh, ya. Kecuali kalau barang itu berupa barang tidak bergerak. Nah, ini baru boleh, seperti rumah. Apa ya? Kalau rumah atau tanah itu tidak bergerak. Ya. Maka itu boleh orang lain membayari, ya, memalihkan hutang. Misalkan di properti syariah, ya, ada orang yang sudah tidak sanggup bayar lagi hutang ke developer, misalkan dia bingung, ya sudah, cari pembeli yang lain, hutangnya dialihkan. Nah, itu namanya kayak jual beli hutang, ya. Nah, melanjutkan cicilan, ya kan, itu bisa, ya. Ini tidak perlu lagi serah terima, ya. Kenapa? Karena rumah termasuk barang yang tidak bergerak, dan barang itu, rumah itu sebenarnya sudah menjadi milik si pembeli rumah, walaupun dia belinya kredit, gitu ya. Jadi bisa saja dia jual rumah itu dengan harga sekian, ya, plus cicilan ke developer. Ya sudah, berarti nanti dialihkan saja kepemilikan rumah itu kepada si C, ya, dengan harga yang disepakati oleh mereka berdua, tapi cicilannya ke developer itu boleh, dan melanjutkan cicilan. Nah, ini tidak perlu serah terima. Nah, itu ya, untuk poin yang ketiga, syarat-syarat salam, kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual. Nah, syarat yang keempat untuk salam, atau kadang-kadang ya ada pembahasan salam diselingi dengan pembahasan yang lain gitu ya. Sebenarnya pembahasan salam, tapi ada penjelasan yang mungkin terlintas oleh penulis, diselipkan di situ, yang nyambung. Kayak tadi misalkan jual beli hutang, itu kan sebenarnya bukan termasuk jual beli salam. Nah, yang keempat, barang yang dijual dan harga harus jelas. Barang yang dijual dan harga harus jelas. Nah, ketidakjelasan barang yang dijual atau harga kadang bisa menyebabkan akadnya menjadi batil atau malah menjadi fasad. Oleh karena itu, dua harta yang dipertukarkan dalam jual beli itu harus jelas. Ini untuk apa? Untuk menghilangkan apa istilahnya itu ketidakjelasan, ya. Yang sebenarnya ketidakjelasan ini punya potensi menyebabkan apa? Perselisihan. Gitu. Jadi punya potensi menyebabkan perselisihan. Nah, maka kejelasan barang yang dijual atau kejelasan harga itu harus apa namanya diperhatikan. Dan ini bisa diperoleh dengan salah satu atau dua perkara atau keduanya sekaligus. Ya, salah satu dari dua perkara atau keduanya sekaligus. Yang pertama apa? Yang pertama adalah barang itu bisa dicapai atau dijangkau dengan penglihatan. Nah, jadi jelasnya barang itu yang pertama bisa dijangkau dengan penglihatan. Ya, jadi penjual atau pembeli harus melihat fisik barang itu. Ya, jika ditemukan ada cacat di barang itu oleh si penjual, maka si penjual wajib menjelaskan kepada si pembeli bahwa barang ini ada cacatnya. Cacatnya di sini, di sana, dan di situ. Ya, kecuali menjelaskan semua cacat yang dia ketahui, kecuali ada cacat yang dia tidak ketahui. Ya, maka si pembeli akan membeli barang itu sesuai dengan spesifikasi itu dan sesuai dengan penjelasan dari penjual. Ada cacat di sini dan di sana. Nah, jika si penjualnya tidak tahu ada cacat, barang itu dijual begitu saja, lalu si pembeli menemukan cacat barang itu, maka pilihannya dua. Pertama, si pembeli bisa membatalkan jual beli barang itu, atau yang kedua, si pembeli ridho dengan cacat itu. Karena kalau tidak dilakukan berarti fasad. Ya, kalau dia ridho ya sudah, jangan gerata gerutu. Ya, udah ridho dah, nggak apa-apa, cacat dikit. Tapi kalau dia nggak ridho, dia harus kembaliin, harus dibatalkan akad itu. Ya, karena untuk menghilangkan fasadnya tadi. Gitu. Ini barang yang pertama tuh barang yang bisa dilihat. Ya. Nah, atau yang kedua, melihat barang itu juga bisa dengan spesifikasi. Jadi ketika melakukan jual beli, ya mungkin barangnya nggak ada di hadapan kita hanya melihat gambar di laptop atau di HP. Lihat gambarnya, lihat spesifikasinya, lihat warnanya, lihat ukurannya, panjang, tinggi, lebar, dan sebagainya, volumenya misalkan. Lalu kita setuju dengan barang yang dispesifikasi tersebut, dan kita beli, kita bayar cash, dan kita tunggu barangnya datang ke rumah. Itu kan akad salam.
Ya. Nah, sampai rumah kita cek, oke unboxing misalkan ya, oke setuju sesuai nggak ada masalah, deal, sah jual belinya. Ketika dia menemukan cacat, pilihannya cuma dua tadi, dia batalkan, kembalikan atau dia terima apa adanya. Nah, ini pakai dulu pernah beli kursi ya, kursi pesan ke Jepara itu ya, kursi makan sama mejanya dengan spesifikasi yang kita inginkan sesuai dengan penawaran mereka. Alhamdulillah tuh dikirim tuh, ya dikirim sampai rumah. Nah ternyata ketika dicoba oleh istri, didudukin gitu, karena mungkin lemnya belum kuat banget, itu langsung ambruk kursinya itu. Ya. Nah kita komplain ke penjualnya, ini gimana nih, baru nyampe belum kita apa-apain, baru didudukin sekali langsung hancur. Akhirnya ya pilihan kita dua, mau kita terima apa adanya atau kita kembali. Akhirnya sepakat sebenarnya kita kembalikan aja deh. Kita kembalikan semua. Ya padahal itu datang jauh dari Jepara, baik truk gede. Itu kan konsekuensi gitu kan. Kita khawatir kalau kita terima kursi ini mungkin ini satu yang hancur, nanti yang lain gimana bisa hancur lagi kalau didudukin sama orang-orang dewasa. Karena mungkin tidak kuat. Kalau nunggu harus tunggu berapa lama nggak jelas. Gitu. Bisa jadi karena memang lemnya nggak kuat atau karena memang ada problem gitu. Udah kita kembalikan dan alhamdulillah si penjualnya mengerti. Kita foto, kita videoin kasusnya. Kita cerita sama yang mengangkut barang itu, si penjual itu mengembalikan uang kita dan minta maaf dan kita bagian nikmati. Jadi itu barang dari Jepara datang ke Bogor balik lagi ke Jepara. Nah ini kan kasus studi kasus ya. Jadi kita jadi paham di situ. Oh itu berarti akadnya bisa ini fasad ini. Karena ada barang yang tidak sesuai spesifikasi, tapi ketika nyampe rumah, ketika dicoba malah rusak. Itu poin yang apa namanya barang yang dijual harus jelas dan harganya pun harus jelas. Nah lalu bagaimana kalau jual beli partai besar, buy al jujaf namanya? Kan nggak mungkin kita cek satu-satu. Misalkan seperti jual beli dukuh misalkan satu truk gede. Itu gimana ngeceknya? Apa dihitung satu-satu, ya kan mana yang busuk, mana yang bagus kan nggak mungkin kita begitu. Atau jual beli ikan yang satu ember penuh misalkan. Ya, kita kan juga nggak bisa ngecek satu-satu ikannya lama itu kan. Maka jual beli dengan partai besar seperti ini itu cukup dengan melihat secara umum saja. Ya, makanya dibutuhkan orang yang ahli yang mengerti dengan barang yang mau kita beli. Yang di partai misalkan kita mau beli baju dengan apa namanya partai besar, ya kita ngeborong misalkan ya. Maka diceknya ya cukup selintas-selintas aja, nggak mungkin juga satu-satu. Ya, maka dicarilah orang-orang yang ahli. Ya, ya cukup dilihat sepintas saja. Maksudnya dilihat secara umum. Kalau udah deal oke oke. Karena tidak mungkin itu bisa dilihat secara detail satu, waktunya terlalu lama. Yang kedua juga apa namanya membuat lelah gitu kan, menghitung satu-satu. Kalau partainya partai besar. Ya. Nah, model seperti itu, ya, maka ya boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innan nasa yatabaya'una ta'ama juzafan bi'a'la suqi fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'uhu hatta yanfuluh. Ya. Sesungguhnya masyarakat waktu itu membeli makanan dalam partai besar di pasar yang paling tinggi. Lalu Rasul melarang mereka menjualnya hingga mereka memindahkannya. Nah, maksud memindahkannya itu adalah dengan cara melihat secara seksama. Karena kalau belum dipindahkan nggak kelihatan. Dipindahkan dulu. Dilihat secara seksama, secara keseluruhan, secara umum. Ya, nah itu menunjukkan. Hadisnya menunjukkan apa? Yang pertama menunjukkan bahwa Rasulullah setuju dengan adanya partai besar. Jual beli barang partai besar. Borongan, itu boleh. Ya. Beliau hanya melarang menjualnya sebelum dipindahkan. Berarti harus dipindahkan dulu. Dipindahkan itu maksudnya apa? Berarti dicek dulu. Karena barang yang dipindahkan kan akan tercek, akan terlihat, ya, terukur dan sebagainya. Secara umum memang tidak bisa satu-satu. Ya. Nah, baru setelah itu dilakukan transaksi. Ya, transaksi jika barang itu sudah sesuai dengan spesifikasi maka sah. Ya. Nah, dalam
selama jangka waktu, ada jangka waktu perjanjian. Tadi ditambah yang ketiga itu ada jangka waktu. Jangka waktu eh, atau retensi lah istilahnya. Ya, retensi jaminan barang itu tidak gagal. Kalau barang itu ada yang gagal, dia tertumpukan yang banyak begitu, maka itu pilihannya dua lagi tadi. Bisa dia terima atau dia kembalikan. Karena kalau dia mendumel, itu terjadi fasad. Ya, fasad. Maka jual beli itu bisa jadi tidak sah. Maka pilihannya itu ya harus kan diridokan saja bagi bagian daripada resiko kita jual beli partai besar atau kita batalkan akad itu, kembalikan semua barang. Atau kembalikan barang yang itu saja. Diganti dengan yang bagus. Nah, ini namanya jual beli partai besar atau buy on tujah. Itu boleh ya. Yang kedua, jual beli berdasarkan spesifikasi. Ini jual beli dalam fikih itu jual beli itu kan harus ada waktu transaksinya ya. Jadi barang itu harus dimiliki oleh penjual, ya. Barang itu ada di tempat akad atau tidak ada di tempat akad. Jika belum menjadi milik penjual pada waktu dilakukan transaksi maka akad jual beli batil. Ingat ya, la tapi sama indak ya. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Jadi barang-barang itu harus jelas itu jadi milik kita dulu, baru kita bisa menjualnya. Ya. Nah, jika belum menjadi milik penjual pada waktu dilakukan transaksi, maka akad jual belinya batil. Ini termasuk ada unsur goror. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda melalui riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mu'awadati wa fi ba'dihha an bai'is sinin. Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang pertukaran harta dan diantaranya beliau melarang bai'us sinin. Ya. Bai'us sinin itu apa? Bai'us sinin itu tadi menjual barang yang belum dimiliki secara pasti. Ya. Rasulullah juga bersabda, la tabi ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milik. Nah, oleh karena itu, barang yang dijual harus dideskripsikan atau dilihat. Tadi kan yang pertama bisa dilihat, yang kedua dideskripsikan realisasinya atau gambarannya. Nah, kalau barang itu tidak bisa dilihat, juga nggak bisa, tidak bisa dideskripsikan, maka tidak bisa terjadi jual beli. Ya, itu tidak boleh. Bahkan kita rawan terkena penipuan. Itu kan maksudnya untuk menolong si pembeli. Jangan sampai kena tipu. Ya. Dan itu jual beli yang tidak belum melihat barangnya, hanya melihat spesifikasi, itu diberi kesempatan untuk khiyar namanya. Untuk memilih ketika barang itu nyampe. Bagaimana hadis Nabi, manishtara syai'an lam yarahu fahuwa bil khiyari idza ra'ahu. Siapa saja yang membeli sesuatu sedangkan ia tidak melihatnya, maka ia memiliki atau khiyar pilihan jika melihat. Ya. Jadi boleh-boleh saja kita membeli barang, menjual barang itu dengan deskripsi, tapi ingat ketika sudah sampai ke pembeli, dia dikasih waktu khiyar. Tidak boleh kita egois, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, itu tidak bisa. Harus ada klausul bahwa barang itu ketika sudah dibeli menemukan cacat yang bukan diakibatkan karena keteledoran si pembeli, misalkan karena cacat bawaan dari pabrik atau dari kitanya, maka itu wajib dikembalikan. Nah, itu namanya khiyar, dikasih khiyar waktu. Ini ada studi kasus, ya. Seorang sahabat, ya, man ishtara syai'an lam yarahu wa huwa bil khiyari idza ra'ahu in syaa fa aqadahu wa in syaa tarakahu. Ya. Siapa saja yang membekali sesuatu sementara ia tidak melihatnya, maka ia memiliki pilihan jika melihatnya. Jika ia mau, ia boleh mengambilnya. Jika ia ingin, dia boleh meninggalkannya. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu pernah menjual tanah di Kufah kepada Thalhah. Dikatakan kepada Utsman, engkau telah digoben. Utsman berkata, aku memiliki khiyar karena aku menjual sesuatu yang belum aku lihat. Thalhah berkata, aku pun memiliki khiyar karena aku membeli sesuatu yang belum aku lihat.
Lalu Jubair bin Mut'im memberikan putusan di antara keduanya yang memutuskan bahwa khiyar menjadi hak Tolhah bukan milik Utsman. Ya, kenapa? Karena hak khiyar itu bukan ke penjual, khiyar itu ke pembeli. Jadi hak khiyar, hak memilih itu diserahkan kepada si pembeli. Ya, nah ini menjadi ijma sahabat. Nah, adapun jika barang yang dijual itu dideskripsikan kepada pembeli, kemudian ia menemukan barang itu sesuai deskripsi, maka jika pembeli itu memilih meninggalkan barang yang ingin dia beli, maka ia harus membayar kepada penjual sejumlah tertentu berupa kerugian mendatangkan barang itu jika penjual telah mengeluarkan biaya disebabkan jual beli itu. Misalkan begini, si penjual menjual sesuatu barangnya di online, itu harus mendeskripsi sama gambar. Si pembeli lo beli online, ya barangnya nyampe ke rumah. Tidak ada catat sama sekali di barang itu. Tidak ada apa-apa, tidak ada, pokoknya tidak ada masalah dengan barang itu. Si pembeli malah mau membatalkan. Memang si pembeli itu punya khiyar, punya hak milih untuk lanjut atau tidak jual beli. Nah, kalau dia seperti itu, ingin mengembalikan barang yang sudah dia beli, padahal tidak ada cacat, maka dia wajib membayar ongkirnya. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada masalah dengan barang itu. Penjual nggak salah. Maka pembeli ini harus mengembalikan barang itu dan dibiayai sendiri ongkir, bungkus, dan sebagainya lah. Yang dibutuhkan hingga barang itu sampai kembali ke si penjual. Gitu. Karena tidak ada cacat, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau penjual dan pembeli itu berselisih dalam hal deskripsi atau spesifikasi barang yang disebutkan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan si pembeli. Sebab hukum asalnya adalah ia tidak bertanggung jawab atas harga dan kerugian yang menyertai. Karena itu ia tidak terikat dengan apa yang belum disetujui atau belum ditetapkan berdasarkan bukti. Jadi yang punya hak untuk menetapkan deskripsi yang benar itu si pembeli, pembeli. Kenapa? Karena membeli itu kan karena dia setuju dengan spesifikasi yang disampaikan oleh si penjual lewat gambar atau lewat video dan sebagainya. Gitu. Ya. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan jual beli berdasarkan spesifikasi. Nah, yang berikutnya ada namanya jual beli berdasarkan deskripsi. Itu ada dua jenis ya, pembagiannya. Yang pertama jual beli barang tertentu seperti orang yang menjual sapinya yang sedang menyusui di antara sapi-sapi pemiliknya. Nah, jika barang itu hilang sebelum serah terima maka akadnya batal. Hal itu karena objek yang diakadkan sudah tertentu. Karena itu akad itu akan hilang dengan hilangnya apa yang menjadi objek. Nah, ini deskripsi itu ada dua. Model yang pertama itu adalah jual beli barang tertentu, ya sudah jelas barangnya, sudah dilihat barangnya, gitu kan? Tapi tiba-tiba dia hilang. Misalkan dicontohkan di sini jual beli sapi, dia udah nunjuk sapi ini ya, saya nih, oke. Tiba-tiba ketika mau diambil, sapinya nggak ada. Hilang bisa jadi karena memang ada yang nyuri atau hilang karena salah jual mungkin seperti gitu ya. Dan itu belum serah terima waktu itu, maka akadnya batal. Jadi uang yang sudah dibayarkan itu diminta kembali dan dicarikan objek akad yang lain atau sapi yang lain yang ya terserah si pembelinya lah, karena sudah di tempat lah pilih yang baru aja. Mau harganya yang lebih mahal atau yang lebih murah atau yang sama harganya juga bisa. Gitu. Tapi yang jelas akad pertama itu sudah batil. Karena sapinya sudah ada. Itu tuh model yang sudah spesifik tapi kemudian hilang. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, jual beli sesuatu yang dideskripsikan tetapi tidak tertentu. Misalkan seorang berkata, aku menjual kepada Anda seekor sapi. Kemudian yang mendeskripsikan sifat-sifatnya, misalkan sapinya itu warnanya putih hitam, beratnya itu misalkan berapa ton, ya, sapi gede ya, 1 ton. Ya. Kemudian tanduknya ada 2, semuanya sehat, kaki-kakinya masih empuk. Kemudian bodinya masih orisinal, tidak ada tambahan cat.
Awak jadi mobil tuh. Sapi kok ke mobil ya. Nah, jual beli inilah disebut dengan salam tadi. Pesanan. Nah, jika ia menyerahkan sapi yang tidak sesuai dengan apa yang dia deskripsikan, maka akad itu apa namanya tidak fasad. Ya. Kenapa? Karena akad itu tidak terjadi atas selain sapi itu, sehingga akad itu tidak batal dengan dikembalikannya sapi tersebut. Hal itu seperti seandainya diserahkan kepadanya barang yang tidak sesuai dengan yang dia pesan, lalu ia mengembalikannya. Akan tetapi penjual wajib mendatangkan barang seperti yang ia deskripsikan. Sebab hal itu adalah jual beli yang dijamin seperti hanya salam. Karena itu tidak boleh berpisah sebelum serah terima barang yang dijual atau harganya yang pas. Nah, maka boleh dari sini menjual sesuatu yang sulit diperlihatkan jika sesuatu itu berdasarkan tradisi bisa dideskripsikan atau diketahui sifatnya. Misal jual beli makanan yang disimpan, obat yang dikemas dalam botol atau pipa oksigen, kaleng bensin, dan semisalnya yang tidak dibuka kecuali pada saat menggunakannya. Karena itu jika dibuka bisa mendatangkan madarat atau kesulitan. Dalam hal ini pembeli memiliki khiyar jika jelas adanya kerusakan dari apa yang dia beli. Gitu ya. Jadi bisa jadi barangnya itu nggak tulis. Kayak misalkan jual beli knalpot mobil kan di bawah tuh, ya kan jarang dilihat. Dia main beli aja gitu kan, udah beli ya. Terus ternyata pas udah dipasang knalpotnya kropos, bolong-bolong. Nah ini kan jadi difasad, tinggal dikembalikan saja dibatalkan. Nah, adapun barang yang tersembunyi di dalam tanah dan tidak mungkin dideskripsikan sebelum dicabut, maka pembeli jika membatalkan jual beli barang yang tidak ada di tempat masih mungkin dikembalikan pada kondisi semula. Uangnya dikembalikan, nggak jadi jual beli. Adapun pembatalan jual beli sesuatu yang dicabut dari tanah, maka sesuatu itu tidak mungkin dikembalikan lagi pada kondisi semula. Oleh karena itu, hukum di antara keduanya, jual beli barang yang tidak ada di tempat dan jual beli sesuatu yang disembunyi di dalam tanah, jelas berbeda karena faktanya memang berbeda. Ini beda ya. Kalau jual beli sesuatu yang ada di dalam tanah, seperti misalnya jual beli singkong, ubi talas, tales misalkan ya, dan sejenis umbi-umbian yang di bawah tanah, gitu ya. Ini jika ini masuk ke pokoknya saja maka tidak boleh. Sebab di dalam ini terdapat goror yang bisa menyebabkan terjadi selesai. Jika ini maksudnya adalah pokok dan cabangnya dan dimungkinkan untuk melihat pokoknya dengan melihat cabangnya, maka boleh menjualnya. Makanya untuk yang menjual singkong-singkong itu bagusnya dicabut dulu, jelaskan dulu. Karena kan kadang-kadang singkong itu ada yang isinya kecil, ada yang isinya banyak, kan tergantung nih, tergantung tingkat hara tanah itu sendiri, kesuburan dan sebagainya. Gitu. Kalau barang singkongnya itu nggak jelas, ya kan, belum diangkat, ya itu bisa goror. Gitu. Maka singkong, ubi dan sebagainya diangkat dulu baru akan bisa jelas. Baik ya. Sampai sini dulu ya, insya Allah biar nggak kebanyakan, biar nggak pusing. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan jual beli barang yang tidak jelas. Ada pembahasannya. Baik, silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau menambahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman jika ingin ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom komentar atau open mic karena sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Jika tidak ada mungkin saya dulu Ustaz. Bu Ani silakan Bu jika ada pertanyaan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau nanya, Tat, untuk tadi itu contohnya yang tadi kursi ya, Tat ya. Nah, itu kan kembali lagi ke hukum jual beli itu kan adanya ridho sama ridho gitu ya. Eh, ini kalau seandainya saya di sisi penjualnya gitu kan, apa namanya, ya udah saya udah jual gitu. Terus kemudian apa namanya, ya apa namanya ya itu seandainya mungkin kalau kalau kasusnya Ustadz tadi kan karena online gitu ya. Tapi kalau seandainya
offline gitu ya, udah dibeli, udah dibawa pulang gitu kan, tapi terus masih rusak juga gitu ya, karena suatu dan lain hal gitu, itu apa namanya, bolehkah penjual itu juga ini gitu, apa namanya, nggak istilahnya ya udah gitu, nggak mau dibalikin gitu. Kira-kira kayak gitu gimana ya? Ya, kalau begitu memang ini tergantung kepada perjanjian di awal. Makanya kita kalau offline itu kan sudah dicoba ya, sudah dicek sama kita, udah oke, terus bawa pulang ke rumah, ternyata kemudian diduduki oleh mungkin salah satu anggota keluarga kita yang badannya besar, ya kan, nggak muat dan hancur, gitu kan. Nah, kalau misalkan ada jaminan dari si penjualnya, misalkan penjualnya bilang ya sudah, eh, deal ya jual beli, ini garansinya sebulan, ya. Jadi kalau sebulan tidak ada apa-apa, rusak, patah atau apa nanti bisa dikembalikan atau kita perbaiki di sini. Nah, itu di awal harus jelas tuh ada kalimat-kalimat sebulan. Nah, jika misalkan eh, ternyata rusaknya itu setelah lebih dari sebulan baru dia ngadu, ya si penjual punya hak untuk tidak melayani. Tidak bisa, kita kan sudah punya perjanjian di awal bahwa ini garansinya adalah sebulan. Kalau memang mau diperbaiki atau apa karena kerusakan, ya berarti ini akadnya beda lagi. Ya, kalau mau ya bisa diperbaiki di sini, tapi akadnya bayar. Nah, lalu bayar itu kemudian si penjual untuk menjaga kepercayaan si pembeli, ya sudah saya perbaiki, ternyata biayanya sekian, saya kasih potongan perbaikannya misalkan 50%. Itu bisa tuh. Ya, jadi penjual makanya di awal tuh harus jelas referensinya atau garansinya harus berapa lama. Ya, jadi ikhtiar itu kan tidak panjang gitu, harus ada waktu. Ikhtiar itu harus ada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, ikhtiar ada waktu. Ini pentingnya si pembeli juga harus teliti. Yang membeli sesuatu itu tidak kemudian asal beli, tidak diteliti dan sebagainya. Karena barang yang sudah apalagi offline ya sudah dia lihat, sudah dia cek, kemudian sudah dicobain, ya kan, dan sebagainya. Kemudian dia sudah paham dengan barang yang dijual, kemudian dia gunakan lalu kemudian rusak, ya berarti itu rusaknya karena apa? Gitu. Kalau karena memang barangnya kurang bagus, lemnya atau apanya, ya berarti bisa dikembalikan. Ya, selama masih dalam masa garansi. Kalau misalkan rusaknya sudah melewati masa garansi dan itu diakibatkan karena faktor X, ya, bukan karena dari bahannya, barangnya sudah dicek tadi, misalkan tadi ya karena ada tamu yang mungkin badan besar dan sebagainya lo duduk di situ, atau mungkin anak-anak yang main-main di kursi itu loncat-loncat sampai patah, nah itu tentu kan kesalahan ada di si pembeli. Dan ketika dia klaim ke si penjual, ya si penjual bisa melihat satu masa garansinya apakah masih ada, yang kedua, apakah itu disebabkan oleh barangnya yang jelek atau kan memang akibat daripada perlakuan dari si konsumen. Nah, itu kan begitu. Nah, ini siap tuh begitu. Itu cukup gimana? Ya, soalnya kalau di kita tuh kayak sekarang nih bocor gitu ta. Sering kejadian kayak kayak gitu gitu di konsumen gitu. Nah, itu kan Hmm, kalau udah lewatin masa ininya kan juga kita boleh ini ya Tat ya. iya. Apa menyelesaikan apa istilahnya ya udah selesai gitu. Itu juga diperbolehkan gitu ya Tat. Ya. Ya, itu saya ingat betul dulu dengan waktu masih sirka dengan Pak Irfan Almasum, ya, proyek di mana Telaga Jambu itu di awal kita baca tuh akadnya sampai kita jelaskan itu masa referensinya garansinya ini adalah berapa bulan selalu waktu itu ya. Ya, jadi nanti kalau ibu mau komplain atau apapun bocor atau apa itu masih bisa kita berikan secara free. Jadi selalu bukan fasilitas ya karena menjadi bangunan buatan manusia ada aja mungkin kurang-kurang. Nah tapi ini Bu kalau sudah melebihi waktu ini ya, jadi itu sudah bukan tanggung jawab kami lagi, itu tanggung jawab ibu. Nah, apakah bisa menggunakan jasa tim kami? Silakan, tapi angkanya bukan dengan developer, tapi tim yang memperbaiki ini. Nah, itu bisa begitu. Dan alhamdulillah itu di Telaga Jambu itu karena ini saya belajar banyak sama Pak Irfan ya, orang beliau kan karena pengalaman detail gitu ya, spesifik itu ditulis
Jadi, oh iya, kalau nggak detail di awal tuh kadang ada problem di ujung gitu, itu jadi repot. Ya itu harus komitmen gitu. Kalau emang nggak bisa. Nah, kalau ingin mau diperbaiki bisa ke ini tim saya juga, tapi akadnya beda. Silakan didebatin itu bisa, Bu. Syukur Kak. Lagi, akhirnya. Ya, baik. Mungkin jika ada lagi satu lagi untuk apa namanya bertanya, silakan. Nah, jika tidak ada mungkin dicukupkan saja. Saya ingatkan juga untuk apa namanya donasi Palestina insya Allah dibuka nanti untuk rekeningnya bisa ditransfer ke rekeningnya Mbak Lina seperti biasa. Demikian, terima kasih. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.